Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Oke, untuk tutorial kali ini saya akan berbagi tentang hal wajib apa yang perlu kita setting di Microsoft Word. Oke, penasaran ya? Langsung saja kita buka untuk Microsoft Word. Oke, seperti biasa kita bisa melakukan dengan cara klik kanan, open maupun double klik. Oke, kita pilih dokumen. Blank dokumen akan tampil seperti ini. Oke. Hal yang pertama yang perlu kita setting. Jadi yang saya maksud dari hal wajib yang perlu kita setting di Microsoft Word yaitu, jadi bagaimana kalau saat kita sudah melakukan pengetikan di dokumen ini, itu secara default di saat kita menutup dan membuka lagi dokumen itu, maka format atau settingan yang kita buat itu sudah permanen. Itu maksudnya. Jadi mulai dari font, ukuran font, spasi, dan paragraf itu secara default kita tidak perlu mengubah lagi di saat kita membuka dokumen baru. Termasuk juga untuk margin dan paper atau kertas yang kita gunakan. Itu ya teman-teman. Oke, yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu rule atau garis bantu. Oke, biasanya kalau di saat kita membuka awal Microsoft Word, rule di sini itu tidak akan terlihat atau garis bantu di sini. Itu ya teman-teman. Oke, ini karena sudah terlihat, maka tidak perlu kita setting lagi. Tetapi untuk mengeluarkan garis bantu ini itu dari menu view, dari submenu rule atau show ini ya. Oke, ini kalau kita centang maka akan keluar, kalau kita hapus centangnya akan hilang. Oke, yang perlu kita setting pertama ini. Jadi ini juga akan berpengaruh atau sangat penting nanti dalam proses pengetikan atau pekerjaan kita. Yang kedua nanti kita setting untuk paragraf, mulai dari spasi, paragraf, font dan ukuran font itu juga perlu kita setting, termasuk margin dan kertas. Sebelum kita lanjut setting, kita ketikkan beberapa kalimat untuk melihat perbedaannya. Saya ketikkan beberapa kalimat di dokumen saya. Yang perlu kita setting untuk yang kedua yaitu tentang spasi. Biasanya spasi kita gunakan untuk pengaturan antar kalimat, betul ya? Secara default di Word itu dibuat 1,5 pt. Ini juga disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan kalau kita membuat skripsi, biasanya skripsi itu 1,5. Kalau saya dalam membuat laporan maupun proposal itu cukup 1 pt. Dengan paragraf just V atau rada kanan kiri, dengan font Times New Roman dan ukuran 12. Dengan paper atau kertas biasanya dalam bentuk F4 dan marginnya nanti disesuaikan dengan kebutuhan juga. Itu ya teman-teman. Langsung aja. Sebelumnya kita tebal atau kita seleksi. Pertama tadi tentang spasi. Spasi bisa kita setting melalui dari menu home, terus sub menu paragraf, klik pojok di kanan bawah ini. Teman-teman. Ambil halaman paragraf. Paragraf kita setting just V. Just V yang pertama itu general. Alignmentnya kita buat just V. Just V ya. Ini juga kalau teman-teman menginginkan format yang lain silahkan. Kalau saya buat ini, saya contohkan just V. Ini masih sama. Spacingnya kita buat 0 semua. Before afternya kita buat 0. Ini ya. Lens spacingnya di sini lens 1,5. Saya buat 1. Standar saya yang saya gunakan. Kalau teman-teman menggunakan 1,5 juga silakan. Itu ya.
Kalau sudah, kita buat set as default. Klik saja, pilih all document based on the normal template. Oke. Oke, ini ukuran dari spasi 1 dengan jenis paragraf JSTV. Untuk melihat JSTV, kita bisa ketikkan sesuatu ya. Ini bebas saja ya. Bebas saja sampai menyentuh tepi kanan kiri. Oke, ini settingnya dari JSTV. Itu ya teman-teman. Settingan yang ketiga. Oke, settingan yang ketiga yaitu tentang font. Untuk font masih di menu Home, pilih submenu font. Kita pilih. Oke. Font di sini saya tentukan Times New Roman. Ini juga ditentukan oleh kebutuhan teman-teman. Atau biasanya disesuaikan dengan kebiasaan. Kalau saya terbiasa dengan Times New Roman, biasanya atau Tahoma biasanya saya. Tapi di sini saya contohkan Times New Roman reguler, size-nya 12. Untuk yang lain sama, tidak perlu ada yang terubah. Terus kita set as default. All dokumen kita centang. Oke. Otomatis akan berubah Times New Roman. Oke. Atau mungkin saya contohkan yang lain. Tahoma reguler 12. Set as default. Oke. Otomatis fontnya akan berubah menjadi font Tahoma. Oke teman-teman. Yang ketiga tentang paper dan margin. Oke, untuk paper dan margin mulai dari menu layout, kita pilih submenu page setup. Page setup di sini kita perlu pilih tanda pojok kanan bawah. Oke teman-teman. Settingan marginnya dulu. Margin apa sih itu? Margin adalah batas kertas. Batas kanan kiri bawah kertas. Itu ya teman-teman. Oke. Jadi setiap kertas atau bukuan biasanya ada batas kanan kiri bawah. Itu margin. Untuk margin kita tentukan sesuai kebutuhan. Biasanya kalau dalam bentuk skripsi itu biasanya 442. 4433. Oke, kalau di sini saya buat misalkan saya contohkan topnya 3, left 3, misalkan bottomnya 3, right-nya 2. Oke, bisa. Gitu ya teman-teman. Terus papernya ini karena saya kebutuhannya menggunakan F4. Biasanya kalau teman-teman ada 4, ini ada 4. Tapi biasanya kalau di kertas pada umumnya itu ada F4. Di sini tidak akan ada F4. Tidak akan ada F4. Adanya legal sama letter. Oke. Untuk menentukan kertas F4 ya. Kalau 4 kan ada. Kalau F4 kita pilih custom size. Kita ketik untuk ukuran kertas F4 yaitu 21 kali 33 atau width 21, height-nya 33. Ini ukuran F4. Itu teman-teman, papernya kita gunakan F4, marginnya kita setting 3332. Ini sesuaikan dengan kebutuhan, atau mungkin left-nya kita kasih 3,5 karena nanti untuk dijilid biasanya kan left. Oke, kalau sudah kita set as default. Oke, kita yes saja. Oke, ini ada kesalahan. Kesalahan di manakah itu? 3,05 ini menggunakan titik. Set as default. Yes. Oke, teman-teman. Oke, itu settingan yang ketiga tentang page setup. Settingan yang berikutnya yaitu kita mulai dari menu file yang perlu kita setting, terus kita pilih option. Oke, sini teman-teman. Tentang word option, ini settingan yang keempat. Semua settingan ada di sini. Yang pertama kita bukan satu-satu, general. General di sini tidak ada yang kita ubah. Kecuali teman-teman mau mengubah tema dari Microsoft Word. Teman-teman. Biasanya ada 3 tema, colorful, dark gray, dan white. Oke, tidak. Saya menggunakan ini saja ya. Untuk display di sini tidak ada yang kita ubah. Cropping. Oke. Untuk proofing, ini yang perlu kita ubah itu ini ada one correction spelling and grammar. Oke, di saat kita mengetik pertama pasti ada ini seperti ini teman-teman, garis merah yang di bawah teks. Ini itu sebagai
grammar atau spelling grammar untuk mengecek bahasa Inggris biasanya. Oke, kalau teman-teman merasa risih, kok ada tulisan terus tergaris bawah merah di sini, seakan akan mengganggu pemandangan ya. Oke, kita hilangkan saja dengan cara menghapus atau menghilangkan centang di sini. Grammar. Jadi ya teman-teman. Oke, berikutnya save. Oke. Save di sini yang perlu kita ubah yaitu file save formatnya. Kalau di Word 2016 di sini saya menggunakan docx ya, pasti menggunakan docx. Oke, untuk teman-teman, kalau biasanya dokumen yang sudah tersimpan dan dibuka di versi Microsoft Word yang lain, biasanya kan akan acak-acakan. Tulisannya akan acak-acakan, spasinya dan sebagainya. Maka yang perlu diubah di format file save-nya ini, teman-teman bisa mengubah ke dalam file tipe doc, tidak ada X-nya ya, doc. Itu yang pertama. Atau mungkin teman-teman bisa ke RTF atau Rich Text Format. Ini keduanya sama. Jadi kalau dibuka di semua jenis versi Microsoft Word, tidak akan acak-acakan tulisannya. Itu. Jadi teman-teman. Cuman perbedaannya antara doc sama RTF di sini, yang pertama, doc di sini akan lebih rentan terhadap virus, mudah terkena virus. Yang kedua, file doc ini cenderung lebih kecil ya. Itu. Kalau RTF ini aman terhadap virus. RTF lebih aman terhadap virus dibandingkan format-format yang lain, baik doc maupun doc. RTF yang kedua, RTF ini cenderung filenya lebih besar. Jadi kalau misalnya kita menyimpan dokumen yang kita ketik ini dalam bentuk atau format doc, misalkan kalau doc saja untuk filenya itu hanya sebesar 5 kilobit misalkan. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk RTF, ini bisa saja sampai 1 mega. Oke, akan lebih besar ya RTF. Itu. Ini untuk dari sisi tipe format penyimpanannya. Saya lebih menyarankan ke doc saja. Oke, kita ubah ke doc. Oke, itu ya. Yang kedua untuk versi save auto recover. Ini penyimpanan secara otomatis dalam waktu 5 menit. Kita bisa mengubah lebih lama maupun lebih singkat. Gitu ya teman-teman. Ini saya buat 5 menit. Jadi secara otomatis dalam waktu 5 menit dokumen yang kita ketik atau dokumen ini akan tersimpan secara otomatis. Oke, yang berikutnya tentang location penyimpanan. File lokasi penyimpanan itu ada di sini. Ini kemarin sudah saya ubah. Kalau pengen teman-teman ubah lagi, pilih saja browse. Oke. Secara otomatis file yang kita ketik dan kita simpan akan masuk ke folder dokumen di sini. Itu ya. Oke. Kalau mau diubah silakan. Ini kita oke dulu. Berikutnya tentang language. Language ini tidak ada kita ubah. Lanjut advanced. Oke. Untuk advanced di sini yang perlu kita setting itu biasanya dalam dokumen Word itu ada yang namanya ini garis tepi, garis bantu tepi. Itu namanya text boundaries. Text boundaries ya. Text boundaries bisa kita aktifkan di sini. Show document content, show text boundaries. Oke. Tetapi yang perlu diperhatikan untuk Word 2016 ini, text boundaries dari Word 2016 ini sedikit acak-acakan dibandingkan versi-versi yang lain. Oke, saya contohkan kan. Tadi untuk yang settingan atasnya sudah kita setting semua. Text boundaries-nya. Terus juga, terakhir ini ya, maaf. So, unit ukuran dari rule-nya. Ini kita buat cm aja. Ini semua ukuran baik margin dan sebagainya, space
itu nanti menggunakan unit cm. Kita ubah ke cm aja. Ini teman-teman juga bisa menggunakan inci, mili, dan sebagainya ini. Tapi kita buat cm. Oke, itu ya. Ini yang perlu kita setting. Tadi kita coba untuk text boundary kita centang. Nanti hasilnya seperti apa? Oke, kita oke saja. Oke. Ini yang pertama tadi untuk spelling grammarnya hilang, garis merahnya. Oke, itu ya sedikit tidak mengganggu ya sekarang. Oke, untuk teks boundaries-nya acak-acakan seperti ini. Cukup mengganggu. Jadi untuk Word 2016 ini teks boundaries-nya kita tidak aktifkan dulu. Advance, kita hapus. Oke. Oke. Sementara untuk Word 2016 tanpa teks boundaries. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti kita setting untuk Office-nya biar untuk Word 2016 bisa untuk digunakan, teks boundaries-nya bisa aktif. Jadi lebih membantu kita dalam pengetikan. Oke, itu ya teman-teman untuk settingan wajib yang perlu dilakukan oleh pemula. Atau mungkin teman-teman yang sudah familiar dengan Microsoft Word pun bisa melakukan hal ini. Itu saja teman-teman untuk tutorial dari saya tentang settingan wajib pada Microsoft Word yang perlu diketahui. Terus simak untuk video-video tutorial berikutnya dan selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.